Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya M. Rafiq Novandi dengan NIM 191640006, Prodi Teknik Informatika, ingin mempresentasikan penerapan manajemen ISO di dalam perusahaan. Video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah manajemen ISO. Sini saya akan menjelaskan penerapan manajemen ISO di dalam perusahaan PT Globek Indonesia. Sebelum itu saya ingin menjelaskan profil dari perusahaan Globek Indonesia. Yaitu Globek didirikan pada akhir tahun 2004 sebelum memulai produksi komersialnya pada tahun 2005. Dengan fokus pada produksi produk kemasan kertas yang ramah lingkungan, Globek dengan cepat meningkatkan kapasitas produksi dan distribusi internasionalnya, mengekspor produk ke pelanggan yang berharga di seluruh dunia. Perusahaan sekarang terdiri dari tim yang terdiri lebih dari 250 karyawan yang berbasis di kantor pusatnya di pinggiran Jakarta, Indonesia. Selain rangkaian produk standar, Globek secara teratur mengembangkan produknya sendiri yang disesuaikan. Beberapa di antaranya eksklusif untuk perusahaan dan tidak dapat ditemukan di tempat lain. Selanjutnya, setelah terakreditasi dengan sertifikasi ISO 9001 dan HACCP, artinya lingkungan manajemen kami, metode produksi dan kualitas produksi berstandar internasional. Globek terus berkembang secara global, menghasilkan produk yang memenuhi standar UA, AS, dan Australia. Selanjutnya, visi dan misi dari PT Globek Indonesia. Visinya yaitu menjadi perusahaan kemasan makanan di Indonesia yang favorit dan paling dicari pelanggan serta menguntungkan. Sedangkan misinya yaitu dengan sepenuh hati bekerja memproduksi gelas kertas, kotak makan, kantong kertas, dan macam-macam kemasan kepada pelanggan secara aman. Dengan jadwal kirim yang tepat waktu, kualitas yang bagus, jumlah yang benar, dan biaya yang kompetitif. Disertai pelayanan pelanggan yang terbaik dalam semangat persatuan dan kesatuan yang harmonis. Implementasi ISO pada perusahaan. Sini saya ingin menjelaskan apa sih ISO itu. ISO singkatan dari Organization International for Standardization atau Organisasi Internasional untuk Standarisasi yang menetapkan standar internasional di bidang industri dan komersil yang bertujuan untuk meningkatkan perdagangan antar negara di dunia. Jadi, perusahaan yang ingin bersaing di pasar global dapat mengukur kredibilitasnya dengan standar ISO. ISO memiliki spesifikasi kelas dunia dalam hal produk, layanan, dan sistem, juga memperhatikan kualitas, keamanan, dan efisiensi. Singkatnya, perusahaan yang sudah mendapatkan sertifikat ISO akan lebih cenderung memenangkan pasar global. Alasannya, karena perusahaan atau merek tersebut sudah terjamin kualitas produk dari ISO, sehingga mendapat kepercayaan dari konsumen. Di PT Globek Indonesia, sudah mendapatkan 2 ISO, yaitu ISO 9001 dan 14001. ISO 9001 merupakan sistem manajemen quality yang memiliki karakteristik, pendekatan, proses untuk meningkatkan efektivitas manajemen quality, sedangkan ISO 14001 merupakan standar sistem manajemen lingkungan. Aspek yang harus dipenuhi yaitu pengolahan limbah, penghematan air, penghematan energi, dan penghematan bahan bakar. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan dokumen dari PT Globek Indonesia, yaitu SOP. Sebagai contoh dari SOP tersebut, saya memakai SOP penanganan keluhan pelanggan. Di sisi kanan, yaitu ada identitas dokumen yang terdiri dari nomor dokumen, tanggal mulai berlaku, revisi, tanggal revisi, dan jumlah halaman. Selanjutnya, yang poin pertama yaitu latar belakang. Adanya keluhan pelanggan ke customer service, lalu keluhan disampaikan melalui telepon dan datang ke kantor, dan keluhan pelanggan tidak cepat ditanggapi. Poin 2, tujuan, yaitu bertujuan untuk memberi kepuasan pelanggan dan menata petugas untuk dapat menanggapi keluhan pelanggan dengan baik. Ruang lingkup dari SOP ini yaitu tugas dan tanggung jawab customer service. Yang bertanggung jawab yaitu customer service dan supervisor front office.
serta unit kerja yang terlibat terdiri dari keamanan kantor, pengemasan, dan pengiriman. Di poin 6 yaitu prosedur pelaksanaan. Yang pertama, customer service menerima pelanggan harus dengan ramah, sopan, tata bahasa yang baik, dan senyum. Catat nama pelanggan, nomor pengiriman pelanggan, dan apa saja keluhan pelanggan. Customer service harus bisa memberi solusi cepat bila pelanggan mengeluhkan pelayanan yang diterima. Bila tidak bisa memberi solusi yang cepat, jangan tutup kontak dengan pelanggan. Segera lakukan koordinasi dengan unit kerja yang terkait yang dikeluhkan pelanggan, lalu teruskan solusi tersebut ke pelanggan. 7. Yaitu rekaman. Rekaman dari SOP ini terdiri dari catatan front office dan memo internal ke unit kerja terkait. Dan di paling bawah yaitu ada tanda tangan persetujuan. Selanjutnya ada form keluhan pelanggan PT Globek Indonesia yang ditulis untuk para customer atau perusahaan yang ingin mengeluh ke PT Globek Indonesia dengan cara menulis nama customer atau nama perusahaan yang mengeluh serta alamatnya, nomor telepon, dan tanda tangan dan tanggal. Dan di kolom kedua yaitu ada uraian keluhan yang bertujuan untuk mengisi keluhan-keluhan para customer kepada PT Globek Indonesia. Dan kolom terakhir yaitu adanya kolom untuk menyelesaikan masalah. Selanjutnya yaitu ada sasaran mutu. Di sini sasaran mutu untuk customer service, yaitu penanganan keluhan pelanggan yang masuk customer service. Targetnya 90% dengan frekuensi pantau yaitu 6 bulan. Sumber data yang didapat oleh customer service yaitu dari data keluhan lisan atau via telepon dan tulisan dari via form. Untuk action plan-nya yaitu melayani keluhan pelanggan dengan baik dan sopan, memberikan informasi yang cepat dan akurat, pencatatan keluhan pelanggan pada logbook agar dapat dievaluasi oleh masing-masing unit. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Jika ada kekurangan dan kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.